Bagaimanapun pertarungannya belum selesai. Tan Yongming berkata. Jiang Bai mengayunkan kakinya dan menendang ke arah siku tangan Tan Yongming. Tan Yongming terpental menjauh dari area pertempuran sampai batu-batu berterbangan. Di mana dia? Tan Yongming berkata dan kehilangan jejak Jiang Bai. Jiang Bai muncul tiba-tiba di belakang Tan Yongming secara tidak terduga. Tan Yongming terpaku di tempat dan tidak dapat bereaksi. Jiang Bai mengepalkan tangannya dan bersiap untuk meninju Tan Yongming. Tanpa bisa menahan tinju Jiang Bai yang kuat, Tan Yongming terpental sangat jauh. Bos, kamu tidak apa-apa? Orang yang dibawa oleh Tan Yongming bergegas datang ke Tan Yongming. Jiang Bai hanya melihat situasi ini tanpa mengucapkan sepatah kata. Sialan, ini semua salahmu. Anak buah Tan Yongming tiba-tiba mengeluarkan sebuah pistol. Hentikan! Terdengar teriakan dan sebuah serangan melumpuhkan anak buah Tan Yongming sampai tidak berdaya. Kamu berani menodai harga diriku di depan musuhku? Apa aku butuh anak buahku untuk melindungi harga diriku dan bertarung di pertarunganku? Lelucon konyol, sekarang kembali dan diam. Tan Yongming berkata dengan nada marah. Maaf, dia telah mengikutiku sejak awal. Salahku tidak mendisiplinkannya. Aku harap kamu dapat memaafkannya dan bermurah hati. Tan Yongming berkata. Baiklah, tidak masalah. Ini cuma kesalahpahaman saja. Lagi pula, aku di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Namaku Jiang Bai. Aku harap tidak ada rasa curiga. Jiang Bai berkata. Tentu tidak. Hari ini aku akan mengakuimu sebagai teman. Apa yang terjadi tidak akan diungkit lagi dan tidak ada masalah lagi. Tan Yongming berkata dan memberikan kartu namanya. Oke, kamu sudah berjanji. Tugasku sudah selesai. Aku pamit. Jiang Bai berkata dan menerima kartu namanya. Ayo kita pergi. Jiang Bai berkata kepada Song Ye. Baik, aku akan mengambil mobil dulu. Song Ye menjawab. Hahaha, Master Jiang Bai, minum. Aku sangat berterima kasih. Master Jiang Bai, kamu sungguh menakjubkan. Bos Ma berkata dengan mabuk. Selamat Bos Ma menyelesaikan masalah dengan Tan Yongming. Aku harap kamu menepati janjimu. Song Ye berkata. Haha, tidak perlu khawatir. Besok aku akan menyiapkan formalitasnya. Aku selalu menepati janjiku. Bos Ma menjawab. Selamat, kamu menyelesaikan misi. Mengalahkan Song Ye dan Tan Yongming. Menyelesaikan masalah Bos Ma. Kamu memperoleh 550 poin dan bonus 1500 poin reputasi. Mendapat poin reputasi pasif. Skor pertemanan tergantung dari ketenaran seseorang. Song Ye menyediakan 23 poin setiap hari. Suara sistem terdengar. Kakak, besok aku akan menjemputmu. Jadi kita bisa mengirim asetnya atas namamu. Song Ye berkata kepada Jiang Bai. Oke, Jiang Bai menjawab dengan tersenyum. Keesokan harinya di dalam ruangan. Kakak, prosedurnya telah selesai. Kita hanya perlu menunggunya untuk diproses. Song Ye berkata. Aku lihat kamu tidak punya mobil, jadi aku berikan satu sebagai hadiah. Master Jiang Bai, ini. Bos Ma melemparkan kunci mobil kepada Jiang Bai. Oh, sungguh? Jiang Bai menangkap kunci mobilnya. Besok aku akan menjemputmu dengan mobil baru dan berkeliling kota sebagai sopirmu. Song Ye berkata. Tiba-tiba terdengar suara dan ponsel Jiang Bai berdering. Hei gendut, apakah ada masalah dengan bukunya? Jiang Bai menerima panggilan ponsel dan bertanya. Ya, bukumu sangat laku. Jika tidak keberatan, aku memberimu saran untuk memilih penerbitnya. Suara di ponsel berkata. Baiklah, sampai jumpa lagi.
Jiang Bai mengakhiri pembicaraannya. Astaga, apa-apaan wajah kalian? Membuatku takut saja. Jiang Bai terkejut melihat wajah orang di depannya. Apakah kamu menyebut soal penerbitan buku? Apakah kamu menulis buku? Song Ye bertanya. Benar, memangnya kenapa? Aku seorang penulis. Jiang Bai menjawab. Aku tidak menyangka Master Jiang Bai adalah seorang penulis terkenal. Bos Ma takjub. Aku hanya penulis biasa. Baru-baru ini aku tidak punya inspirasi. Jadi aku ingin mencoba hal-hal lain. Jiang Bai berkata. Aku punya tawaran untukmu. Bagaimana kalau bekerja di perusahaan film? Bos Ma memberi saran. Film? Jiang Bai bertanya kepada Bos Ma. Perfilman sedang ramai saat ini. Jika punya naskah bagus, bisa kaya semalaman. Aku punya perusahaan film. Aku akan memberikannya padamu. Bos Ma menjawab. Benar, bukan hanya buku yang aku bawa dari bumi. Di bumi juga ada banyak film yang tidak ada di sini. Jiang Bai berpikir. Ide bagus, ayo buat film. Jiang Bai setuju. Kali ini menjadi pembuat film tidaklah buruk. Jiang Bai berkata dengan senyum. Aku tertarik, bagaimana cara aku mengurusnya? Jiang Bai bertanya. Beri aku uang untuk mengurusnya. Apa kamu punya 2 juta? Bos Ma menjelaskan. Oke, berikan aku rekeningmu. Aku akan mengirimkannya dalam 10 hari. Jiang Bai berkata. Jadi seberapa besar perusahaannya? Jiang Bai bertanya. Oh, apakah kamu tertarik dan mau melihatnya? Bos Ma menawarkan. Jiang Bai. Tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggil nama Jiang Bai di depannya. Wanita tersebut menatap Jiang Bai dengan tatapan tajam. Kemana saja kamu pergi beberapa hari ini? Wanita tersebut bertanya. Siapa wanita ini? Sistem, cari ingatan, cepat. Jiang Bai berkata dalam hati. Namanya Lin Wan, dia sepupumu dari keluarga cabang. Penampilannya bagus, masa depannya tidak terbatas. Beberapa kali dia mencoba menghubungimu. Suara sistem terdengar. Lin Wan, kenapa kamu di sini? Jiang Bai bertanya. Kenapa aku tidak boleh di sini? Aku sudah pergi ke rumahmu, tapi kosong. Apa yang terjadi denganmu? Lin Wan balik bertanya. Dengan tatapan aneh, Lin Wan melihat ke belakang Jiang Bai. Aku dengar rumor kamu menghajar orang dan bergabung ke dalam geng. Kamu mengecewakanku dan ibumu. Lin Wan berkata dengan nada kecewa. Maksudmu 2 orang ini? Mereka bukan orang jahat, mereka temanku. Jiang Bai menjelaskan. Sialan, apakah itu yang dia pikirkan tentangku? Song Ye berkata. Sepertinya benar, dan aku hanya pria tua. Bos Ma menambahkan. Apa yang sedang mereka pikirkan? Jiang Bai berkata dalam hati. Jiang Bai, jangan berbohong padaku. Apakah kamu dalam masalah? Apakah penjahat ini mengancammu? Jiang Bai, pikirkanlah baik-baik. Kamu mungkin akan masuk penjara jika bersama mereka. Lin Wan menasihati. Bos, perempuan ini terlalu banyak bicara. Song Ye berkata. Benar, ayo pergi, abaikan saja dia. Jiang Bai menjawab. Lupakan apa yang aku katakan. Jangan bersama dengan orang-orang seperti ini lagi. Aku sudah mencarimu selama 2 minggu. Kamu sedang dalam masalah, jadi aku akan minta tolong temanku untuk mencari solusinya. Lin Wan berkata. Dia bukanlah perempuan yang buruk, tapi dia sangat egois. Kenapa dia sangat keras kepala terhadapku? Jiang Bai berkata dalam hati. Ini, jika kamu tidak punya uang, ibuku memberiku uang. Aku tidak butuh uangnya, jadi kamu bisa menggunakannya. Jika kamu butuh pekerjaan, datanglah ke sekolah. Aku akan mencoba agar kamu bisa menjadi pustakawan. Gajinya tidak besar, tapi ada makan dan biaya transportasi. Lin Wan menyarankan. Jiang Bai hanya diam dan tersenyum melihat semua ini. Gadis bodoh, jangan khawatir.
Simpanlah uangnya, aku masih punya uang untuk makan dan hidup yang nyaman, Jiang Bai berkata dan memegang tangan Lin Wan. Temui aku di sekolah besok, jangan terlambat, aku akan menunggumu. Lin Wan terkejut dan menarik tangannya. Kalau begitu, sampai jumpa, Lin Wan berkata dengan malu dan berniat untuk pergi. Sampai jumpa, Jiang Bai membalas dan melambaikan tangannya. Bos, apa yang kamu pikirkan? Pustakawan? Apa kamu benar-benar ingin jadi pustakawan? Song Ye bertanya. Tentu saja aku punya rencana sendiri, Jiang Bai berkata santai. Menjadi pustakawan juga tidak terlalu buruk, Jiang Bai menambahkan. Keesokan harinya di dalam mobil, Song Ye, turunkan aku di sini. Kamu bisa pulang duluan, Jiang Bai berkata kepada Song Ye. Kakak, apa benar kamu ingin turun di sini? Song Ye bertanya. Benar, aku ingin terlihat biasa saja. Mobil ini bisa menjadi masalah. Ngomong-ngomong, lebih baik kamu mengganti gaya rambutmu. Aku pikir mengganti gaya akan membuatmu terlihat bagus. Kenapa harus terlihat menakutkan kalau bisa terlihat keren? Jiang Bai menyarankan. Tidak usah dipikirkan, aku akan pergi duluan. Jiang Bai melangkah pergi. Apa aku terlihat seperti penjahat? Song Ye bertanya pada diri sendiri. Baiklah, sekarang waktunya menelepon sepupu, Jiang Bai berkata dan mengambil ponselnya. Jiang Bai. Tidak berselang lama, terdengar suara yang memanggil nama Jiang Bai. Sepupu, Jiang Bai berkata dan melihat senyum di wajah Lin Wan. Ini baru 8:30, kamu terlalu awal bukan? Ayo berangkat, Jiang Bai berkata kepada Lin Wan. Apa kamu sudah makan? Lin Wan bertanya. Jiang Bai menoleh dan hanya diam tidak menjawab. Aku baru saja membeli sarapan, tapi aku tidak terlalu lapar. Apa kamu mau? Lin Wan berkata dan memberikan sebungkus makanan. Terima kasih. Jiang Bai berterima kasih dan menerima makanan tersebut. Cepat makan, jangan buat kepala sekolah menunggu, Lin Wan berkata. Lin Wan melihat Jiang Bai dengan wajah yang memerah. Dia bahkan repot-repot memberiku makan. Dia benar-benar gadis yang baik, Jiang Bai berkata dalam hati. Di ruang perpustakaan, banyak orang yang berkunjung ingin membaca atau meminjam buku. Hei, di sana ada pustakawan baru. Dia kelihatan tampan, seorang wanita berkata. Oh, apa kamu mau mengincarnya? Wanita di sampingnya membalas. Tanpa mempedulikan sekelilingnya, Jiang Bai duduk sambil membaca buku di depannya. Jiang Bai. Tiba-tiba terdengar suara memanggil nama Jiang Bai. Oh, sepupu? Jiang Bai melihat bahwa sepupunya, Lin Wan, datang menghampirinya. Wow, apakah kamu membaca semua buku ini? Lin Wan bertanya dengan ekspresi terkejut. Benar, hobiku membaca, Jiang Bai menjawab. Karena kamu masih baru di sini, jadi aku membawakanmu makan siang, Lin Wan berkata. Wow, kamu membawakannya untukku? Terima kasih, Jiang Bai berterima kasih. Mendengar hal ini, wajah Lin Wan memerah dan menjadi malu. Aku tidak sengaja, aku hanya lewat dan membelinya. Aku mau pergi ke kelas, Lin Wan berkata dan pergi. Apa dia tidak bisa jujur? Jiang Bai menghela nafas. Hei, Jiang Bai. Terdengar suara yang memanggil nama Jiang Bai. Lin Wan benar-benar membawakanmu makan? Seorang pemuda bertanya kepada Jiang Bai. Saudara Wang? Jiang Bai melihat orang di sampingnya dan mengenalinya. Dia membawakanku makan, apa masalahnya? Jiang Bai bertanya. Di universitas, Lin Wan merupakan satu dari 4 wanita tercantik. Apa hubunganmu dengan dia? Pacarmu? Aku dengar Yang Tianang, salah satu dari 4 orang terkaya di sekolah ini, menargetkan dia. Bisnis keluarga Yang Tianang sangat besar. Ibunya adalah senior pemerintahan. Jika kamu dan Lin Wan, saudara Wang menjelaskan. Diamlah, Jiang Bai menghentikan penjelasan saudara Wang. Yang sedang kamu bicarakan itu sepupuku, Jiang Bai menanggapi.
Tidak aku sangka gadis itu sangat populer di sini, Jiang Bai berkata dalam hati. Akhirnya sudah waktunya pulang. Menjadi pustakawan tidak semudah dari yang dilihat. Jiang Bai berniat pulang. Kenapa ada banyak orang di jalanan? Jiang Bai bertanya. Hei, sudah lama aku tidak melihatmu. Seseorang berkata dan menghampiri Jiang Bai. Wu Tian? Orang ini adalah Wu Tian yang pernah bertemu dengan Jiang Bai. Oh, apa kalian ingin berkelahi denganku? Jiang Bai bertanya. Bocah, jangan sombong. Kamu pikir bisa mengatasi kami semua? Wu Tian berkata. Aneh, kenapa kalian bisa berpikir seperti itu? Jiang Bai berkata. Apa yang aneh? Rata-rata orang akan ketakutan melihat situasi seperti ini. Kamu berani sombong di depanku? Wu Tian berkata. Hei, bawakan itu. Wu Tian memerintahkan. Tuan Jiang, lihat ini. Salah satu orang membuka koper. Terdapat banyak uang di dalam koper tersebut. Aku sangat murah hati. Tinggalkan Yao Wei dan 500.000 yuan ini milikmu. 500.000 yuan sudah cukup untuk pria muda sepertimu untuk dihabiskan dalam sejenak. Aku akan memberimu 3 hari. Aku tidak bisa membiarkan Yao Wei tahu hal ini. Tinggalkan dia. Wu Tian berkata. Oh, jika aku menolak? Jiang Bai bertanya. Jika kamu menolak, kamu akan menyesalinya. Jangan memaksakan diri, bocah. Wu Tian mengancam. Aku? Jiang Bai berkata seolah merasa ragu. Tetapi, baiklah, aku janji padamu, tidak akan ada masalah. Jiang Bai setuju tanpa ragu. Bocah, ambil uangnya dan pergi. Pergilah dari pandanganku. Wu Tian berkata. Oke, sampai jumpa. Semoga harimu menyenangkan. Jiang Bai melambaikan tangannya. Cih, tuan muda tolol ini ingin memberiku uang gratis. Apakah ini keberuntunganku? Ketika aku pulang, aku akan tidur dengan 500.000 yuan ini. Jiang Bai berkata senang dan bergegas pulang. Jiang Bai mengambil kunci pintu dan bersiap untuk membuka pintu. Tetapi tiba-tiba sebuah tangan menarik pundak Jiang Bai dan membuat wajahnya terkejut. Sialan, apa yang kamu lakukan? Jiang Bai berteriak dan menolehkan kepalanya. Ah, Yao Wei? Jiang Bai terkejut melihat Yao Wei di belakangnya. Apa Wu Tian baru saja mencarimu? Maaf, tidak aku sangka dia bisa menemukanmu. Aku memberimu masalah. Yao Wei berkata. Ah, Yao Wei ini, apakah dia baru saja selesai berolahraga? Tidak heran Wu Tian sangat tergila-gila dengan perempuan ini. Perempuan ini sangat cantik. Jiang Bai berkata dalam hati. Bagaimana caramu lepas dari Wu Tian? Yao Wei bertanya. Dia datang untuk menyuapku dengan uang 500.000. Jadi aku mengambilnya. Cuma itu, Jiang Bai menjawab. Apa? Kamu mengambil uang yang dia berikan? Kenapa kamu melakukan ini? Yao Wei bertanya. Kenapa kamu kecewa aku mengambil uangnya? Ini adalah pilihanku. Masalah ini juga dimulai karena kamu. Apa hubunganku dengan masalah uang ini? Jiang Bai berkata. Tapi kamu seharusnya tidak menerima uangnya. Yao Wei berkata. Apa? Jiang Bai berkata dan melangkah melewati Yao Wei. Dia memintaku untuk meninggalkanmu. Aku menerima uangnya dari transaksi tersebut. Jiang Bai melanjutkan. Mendengar hal ini, Yao Wei meraih tangan Jiang Bai. Hei, apa yang kamu lakukan? Jiang Bai bertanya. Jadi, kamu menggunakan statusku untuk mendapatkan uangnya? Kamu benar-benar menggunakan kakak ini untuk berurusan dengan orang itu? Apa kamu tidak mau membagi uangnya? Yao Wei mendekati Jiang Bai dan berbisik. Hah? Apa kamu gila? Ini semua milikku. Jiang Bai berkata dan menjauh dari Yao Wei. Kamu tidak boleh mengambil sepeser pun uangnya. Jiang Bai menolak. Kalau begitu, aku akan bilang ke Wu Tian kalau kamu baru saja tidur denganku semalaman. Yao Wei berkata dengan ekspresi licik di wajahnya. Baiklah, aku akan memberimu 1.000.
Jiang Bai berkata, 1.000? Kamu mendapatkan 500.000. Setidaknya beri aku 400.000. Wu Tian memberikan uangnya karena aku, jadi aku mendapatkan bagian yang banyak. Yao Wei berkata, 400.000? Aku akan memberimu 100.000 saja. Jiang Bai menolak. 55%, ambil atau pergi. Terdengar suara tawar-menawar antara dua orang tersebut. Cih, baiklah, deal. Jiang Bai berkata dan hanya bisa pasrah. Jiang Bai dan Yao Wei saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata. Melihat situasi seperti ini, Yao Wei tidak bisa menahan tawa dan langsung tertawa lepas. Kamu tertawa? Jiang Bai bertanya melihat Yao Wei tertawa. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Tiba-tiba bertemu dengan orang yang menarik sepertimu. Ini perasaan yang menakjubkan. Tidak pernah aku sangka aku akan bertemu dengan orang seserakah dirimu. Yao Wei menjawab. Hei, bukankah kamu juga sama? Wanita serakah? Jiang Bai membalas.